Lalu bagaimana kondisi lalu lintas dampak penutupan 5 gerbang tol dalam kota? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dan juru kamera Hanil Rivelino yang berada di gerbang tol Pejompongan. Niko, selamat petang. Bagaimana situasi lalu lintas di tempat Anda melaporkan dan pintu mana lagi yang masih ditutup? Ya, selamat petang Cindy dan juga saudara. Kalau misalnya kita lihat situasi arus lalu lintas di sekitar kawasan gerbang tol Pejompongan pada sore hari ini berbeda dibandingkan dengan tadi pagi yang sempat tersendat akibat ditutupnya gerbang tol Pejompongan. Hingga saat ini, hingga sore hari ini sekitar pukul 16:15 waktu Indonesia Barat di kawasan gerbang tol Pejompongan dari arah Selipi ini terpantau ramai lancar, tidak terlihat adanya kemacetan yang diakibatkan oleh ditutupnya gerbang tol Pejompongan. Dan kalau misalnya terkait dengan penutupan gerbang tol Pejompongan sendiri hingga saat ini masih dilakukan perbaikan, dan dari sisi gerbang tol tersebut masih terus diperbaiki oleh konstruksi berat atau dengan alat-alat berat. Karena dari kita lihat sendiri dari visual yang sudah kami ambil beberapa saat yang lalu, perbaikan masih terus dilakukan di bagian atap, lalu kemudian di bagian dinding gerbang tol Pejompongan hingga saat ini. Dan kemudian ditargetkan rampung pada 5 Oktober 2025 untuk gerbang tol Pejompongan sendiri. Dan sementara itu informasi terbaru yang telah kami himpun di lapangan Sidi dan juga saudara, ada beberapa daftar gerbang tol yang ditutup sementara untuk perbaikan hingga saat ini, berbeda dengan kemarin sempat dibuka secara parsial, namun Jasa Marga kembali menutup gerbang tol tersebut untuk melakukan perbaikan konstruksi berat dengan mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan. Di antaranya ini adalah gerbang tol Semanggi 1 dan juga Semanggi 2 yang ditutup pada tanggal 27 September 2025 hingga 29 September 2025 pukul 5 pagi dengan rekayasa arus lalu lintas yang akan diberlakukan secara situasional. Dan kemudian gerbang tol Selipi 2 yang ditutup pada tanggal 27 September 2025 hingga 28 September 2025 pukul 16.00. Itu artinya gerbang tol Selipi 2 ini sudah bisa digunakan pada sore hari ini. Dan kemudian penutupan kembali imbas dari konstruksi berat tersebut ini adalah gerbang tol Kuningan 1 yang ditutup pada 28 September 2025 hingga 29 September pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kemudian terakhir ada gerbang tol Selipi 1 yang ditutup pada 27 September hingga 20 September 2025 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kemudian hingga saat ini imbas dari penutupan gerbang tol tersebut tentunya harus mengakibatkan orang-orang yang di Jakarta apabila ingin masuk ke gerbang tol dalam kota ini nantinya harus ke gerbang tol selanjutnya di kawasan Gatot Subroto atau di Jalan Gatot Subroto ini, Cindy. Oke, Niko, singkat saja, menegaskan kembali artinya besok gerbang tol mana saja yang masih ditutup dan harus diwaspadai, ada rekayasa lalu lintas yang disiapkan? Ya, tentunya ada beberapa gerbang tol yang tadi sudah saya sebutkan ini akan dibuka pada esok hari. Tentunya kalau misalnya gerbang tol Pejompongan ini masih ditutup karena masih ada perbaikan yang harus dilakukan. Dan kemudian kalau misalnya terkait dengan gerbang tol mana saja yang besok akan dibuka, tentunya kalau misalnya kita melihat dari data yang diberikan oleh Jasa Marga, ini ada gerbang tol Kuningan 1, lalu kemudian ada gerbang tol Selipi 1, dan kemudian ada gerbang tol Semanggi 1 dan 2. Tentunya besok adalah hari masuk kerja, weekdays, di mana orang-orang di Jakarta nantinya akan masuk ke tol dalam kota untuk mencapai kantornya masing-masing. Tentunya kita harapkan ada penanganan terkait dengan rekayasa arus lalu lintas untuk menghindari kepadatan di tol dalam kota imbas dari diperbaikinya gerbang tol dalam kota ini. Cindy, kembali ke studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dan juru kamera Hanil Rivelino atas laporan Anda. Terima kasih.